Kamu kalau kalau udah mukul seorang tuh ada puas, ada dong. Nah itu udah mau arah-arah ke psikopat itu. Awas hati-hati ya. Nih kamu kan sering ngasih tahu bapak gitu kan ya, pas saya habis berantem sama si A, pas saya habis berantem sama si B, dan seterusnya. Kadang kan kejadiannya kan setelah pulang sekolah ya, di yang waktu amat pulang sekolah itu di daerah dekat-dekat sekolah masih. Iya. Ya itu juga. Terus yang katanya di rumah kosong malam-malam hari gitu kan ya, itu juga pernah kamu ya. Terus di mana lagi? Di jalan kan pernah, di sawah gitu. Pernah Pak di sawah. Di sawah pernah juga berantem. Tuh, berarti sesering apa kamu? Di rumah gitu ya, Bro. Di rumah berantem sama temen juga. Ya maksudnya semua ya, apa lawan duet kamu ini kan temen ya, bukan musuh kan. Tapi kenapa bisa? Maksudnya yang mendasar itu masalahnya masalah apa biasanya? Saya diem aja gitu Pak, malah dia ngajakin berantem. Ya, bukannya kamu katanya yang ngajakin. Yuk berantem yuk, gini, ya, yuk berantem. Tapi kok segampang itu ya, diajak langsung duel, diajak langsung duel. Sampai kalau udah parah baru ada yang misah gitu ya. Jadi kan itu kan duel kan, ya. Ada yang nonton kan, berarti ditonton kan itu. Ada. Nah, ada yang rekam juga. Ada. Nah itu kan maksudnya bukannya misah tapi ayo gitu ya. Iya, ayo ajar. Kenapa hobi berantem kamu? Tadinya saya di SD-nya dibully Pak. Biasanya dibully. Dari kelas berapa dibulinya? Dari kelas 1 saya diem aja Pak, padahal di kelas aja. Padahal tonjokin terus dibully, diajak-ajak, ngajak bab saya diem aja Pak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 Iya. dibully. Ya. Tapi kamu nggak melawan. Enggak, diem aja. Terus kenapa sekarang setiap orang terus ditantang? Emang orang-orang yang gulat itu yang ngebully kamu pas SD? Iya. Orang-orang yang kamu gulati sekarang itu orang yang dulu ngebully di SD. Iya. Terus selama ini siapa yang menang? Saya Pak. Semuanya kamu yang menang. Nah, yang malam-malam itu katanya diadu kayak banteng kan. Jadi kamu jauh jaraknya rentangnya ya sama dia jauh, terus lari gitu. Terus Dia mental. kepala lawan kepala. Bukan. Enggak. Kaki jejekan. Jejekan. Dia mental Pak. Yang punya ide kayak kamu itu siapa? Kamu sendiri. Iya Pak. Kamu nggak merasain sakit fisik? Sakit tapi nggak dirasa Pak. Kan apalagi kaki kan tulang kan. Di rumah juga sering berantem Iya. sama orang tua, Enggak. sama ayah. Enggak. Ya udah kan yang masa lalu ya, masa sekarang kan udah ada ya sambung yang baik. Terus orang tua juga ya kasihan sama mama. Kalau setiap kamu mau berantem mau itu ingat mama ya. Jadi kamu harus lunak hatinya, jangan mudah terpancing. Bukan mudah terpancing ya, kamu kan selama ini pengamatan di sekolah juga suka mancing-mancingnya emang biar berantem sama temen kamu ya. Kalau diperhatikan gitu. Itu kenapa? Mereka kan nggak salah. Ya walaupun kamu dulu ya dibully selama 6 tahun. Dibully selama yang paling parah pembuliannya bentuk apa? Kalau pembulian banyak Pak. Pernah dipukul, Pernah diprosotin. celananya, terus disuruh ngapain gitu, disuruh gitu. Tapi pas di SMP ini nggak ada kan? Nggak ada. Iya, aman di sini. Nah di sekolah ini kan aman kan ya. Jadi kamu ya itu dendam masa lalunya. Ya, yang udah ya itu masa lalu ya, pembelajaran bahwa memang ya kecuali kalau kamu ada yang ngebully, yang ngesengin, yang ngejailin, kan di sini ada guru BK banyak ya, silakan guru BK atau ke wali kelas. Jangan eksekusinya sendiri gitu ya. Eksekusi itu maksudnya apa-apa langsung bitak sendiri.
Ya ke orang tua juga harus lebih sopan, harus lebih beradab ya, terutama ke guru. Nanti apalagi kan anak-anak perempuan kan nggak ada salah mereka. Kenapa Gus? Kenapa? Udah ngeledekin Pak. Mana Saya. ada perasaan Bener. setiap dilihat biasa aja mereka. Kalau ada pak guru mah diem, kalau nggak ada pak guru mah Ngeledekin apa? ngeledekin. Ya. Kamu udah punya pacar ya? Siapa? Enggak. Kamu bohong. Itu makanannya bukan ngeledekin. Terus ngeledekin. Nih mau bicara di rumah nih, kan pulang dari sini, kalau pulang dari sini tuh kamu kemana? Kadang tidur, kadang main. Kadang tidur kadang main ya. Kalau main maksudnya kan pulang dulu apa langsung main? Terus kalau habis pulang ini nih masih makan ayam. Masih makan ayam dulu baru main nih. Iya. Kalau main kemana? Kalau main mah senop terus Ke seno. sama pasar lihat ayam. Mancing. Mancing. Nah itu kan positif kan, ada mancing. Kamu gak suka olahraga ya? Aku suka. Kan Piki ikut tuh futsal, kamu gak ikut futsal. Enggak. Tapi kamu mah ya harus belajar nahan emosi dulu tuh. Ya mengendalikan emosi, mengendalikan kemarahan, mengendalikan dendam masa lalu kamu, ya mengendalikan segala sesuatu dengan cara ya kamu harus belajar yang namanya empati. Empati itu bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya gini, kalau kamu mau menghina orang, kamu harus ya apa rasanya kalau kamu dihina orang. Kalau kamu mau nantangin orang, akan balik lagi ya kamu harus tahu apa rasanya kamu juga ditantang orang. Ya kan kalau dari menantang atau ditantang yang pada akhirnya kan punya efek-efek yang enggak bagus ya. Bisa kita mungkin kan yang berawal dari hal sepele, lama-lama kalau udah emosi mah bisa aja ada pembunuhan ya kan. Jadi sebelum terjadi kedemikian ya bentuk-bentuk yang horor seperti itu, kamu harus belajar bagaimana cara mengendalikan tadi ya, dengan cara bagaimana kita menyayangi. Ya menyayangi itu bukan berarti pacaran, boy. Menyayangi itu artinya minimal kita tidak memberikan ya dampak yang negatif kepada teman kita. Itu minimal. Contohnya kalau di kelas, kalau kita ngeganggu, nah itu kan dampaknya nanti negatif ke temennya. Paham ya? Jadi mereka nggak fokus belajar gitu. Jadi mereka terutama yang perempuan ini ya Pak. Iya, jadi harus, nah itu salah satu bentuk sayang kepada sesama ya. Nah kalau antar laki-laki sama laki-laki nih, kalaupun orang lewat terus dia ngeliat kamu, itu bukan berarti benci, ngerti ya, namanya punya mata kan gitu, lewat itu bukan ujuk-ujuk langsung diajak duel ya. Apalagi serem tadi duelnya kan, kayak banteng ngadu banteng mah iya aja, kamu manusia, masa manusia kayak, dan itu terjadi kan ya. Saat itu siapa yang menang? Belum dilanjutin katanya hari Sabtu besok. Iya. Terus kamu mau? Nggak tahu. Ya jangan nggak tahu, bilang nggak mau, ngertinya? Ngerti. Yakin? Kamu makan gampang terpancingnya karena merasa harga diri ya. Padahal harga diri seorang laki-laki bukan dilihat dari bagaimana kuatnya kita menantang tantangan. Ingat ya, tantangan di sini tantangannya negatif kayak tawuran, kayak berantem, kayak itu gitu, bukan. Paham ya? Kekuatan laki-laki itu bagaimana cara mengendalikan diri ya, mengendalikan situasi agar tercipta kedamaian. Nah itu ya, kalau lama-lama kamu bisa mengendalikan ya hal tersebut. Nah insya Allah kamu udah bisa mengikhlaskan diri, menerima bahwa aku nih kekurangannya seperti ini, aku nih kelebihannya seperti ini. Paham ya? Kan kalau sekarang kekurangan kamu itu gampang terpancing ya, gampang menantang orang tanpa perhitungan, tanpa berpikir panjang ya. Nggak ngelihat itu teman kamu, adik kelas kamu, atau orang tua kamu sama guru, semua lawan aja kan. Kalau Bapak perhatikan ya kan. Nah itu harus diketahui loh jadi kamu ya, bahwa oh iya ya, kita ini manusia, makhluk hidup dimana tidak ada satu orang pun yang bisa hidup atau berdiri sendiri.
bahwa kita membutuhkan teman, membutuhkan lawan, membutuhkan musuh, ya perlu, karena namanya orang hidup ada yang benci, ada yang suka, tapi bukan berarti yang benci itu kita digulati semua. Kami maksudnya, karena dia dulu ngebully saya, sekarang saya harus balas dendam. Nah bukan, karena itu efeknya nanti nggak baik buat Kita. kamunya ya. Nah kamu tuh nanti bisa jadi akan jadi berdarah dingin, ngerti berdarah dingin? Atau psikopat masuknya, atau yang istilahnya bisa mencelakai seseorang ya tanpa ya maksudnya ada kesadaran yang bahwa itu adalah kan orang mah takut dong. Kalau contoh kasar nih ya, mau melukai seseorang kan istilahnya ada rasa takut dong, ya kan? Ada rasa takut, saya nggak mau lah gitu kan, saya mah takut, mungkin takut ditangkap polisi gitu, takut ditangkap takut dikeluarin dari sekolah, takut itu harus punya ya karena itu yang akan menjaga kamu gitu Kita. untuk berbuat Baik. buruk. Ya dong, kalau untuk berbuat buruk ada yang menjaga, saya mah takut lah gitu, ya kan? Harus punya rasa takut kalau selama kamu itu mau melakukan hal yang buruk. Tuh. Kau udah tahu ya, maksudnya berantem itu benar apa salah? Salah. Ya, walaupun memang kedudukan kamu adalah dalam posisi yang benar. Nah. Kenapa? Karena nggak akan ada suatu masalah pun ya yang tidak punya solusi, pasti bisa dengan jalur baik-baik gitu. Ya belajar dewasa, nah itu. Ya, dewasa itu bagaimana cara kita, yaitu tadi menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau langsung diajak bulat, nah itu berarti masih bocil tuh, masih labil dan ya. Ya kamu memang masih labil, tapi kamu ya udah menuju pada pendewasaan hidup, ngerti? Nih, mau tanya. Iya sih, maksudnya pasti bangga dong habis berantem kan. Terus cerita ke temen nih habis berantem gitu kan. Habis ini enggak bangga. Bangga? Enggak bangga. Enggak bangga. Terus ada rasa kepuasan. Kamu kalau udah mukul seorang tuh ada puas. Ada dong. Nah, itu udah mau arah-arah ke psikopat itu. Awas hati-hati ya. Ngerti? Artinya kalau kamu ngelihat orang itu terluka, ada rasa yaitu kesenangan tersendiri ya kan ya. Ada seneng kan? Ada yaitu kayak nikmatnya ada gitu kan. Ada. Nah, terus mau dipelihara, maksudnya perasaan-perasaan seperti itu. Yang artinya kalau kamu nggak bulat, kamu pasti kayak orang sakau ya. Bahwa ada yang kurang di hidup. Oh, saya belum mau bulat ini. Oh, saya belum mukul ini. Oh, saya belum. Ada pernah begitu kan? Kamu kangen kan? Kamu kangen berantem kan? Kamu kangen ya pengen sesuatu yang lebih menantang lagi kan? Ada ya perasaan-perasaan. Yang kamu tonton apa sih? Ya kalau mungkin nonton TV mah enggak dong, anak zaman sekarang mah ya paling HP kan. Tuh sekarang di leher kamu luka, pipi kamu luka, bekas-bekasannya banyak. Terus di bawah telinga kamu, belum lagi di tangan, ya di kaki banyak juga. Enggak di kaki enggak. Dikit. Terus kepala yang benjol sekarang udah sembuh. Kan kepala tuh hati-hati loh ya, harus dijaga. Ya apalagi dipukul, ya kita kejedot aja yang nggak sengaja, ya kan. Sama ketika kamu memukul orang, sakit sama. Apalagi mukul perut. Tapi pernah kamu pastinya perutnya kena? Pernah. Pipi pernah? Mata pernah? Pernah. Semua pernah kena. Sayang loh. Ya. Iya. Aja siap-siap nanti hari Sabtu ini jadi duel, rencananya emang duel di tempat rumah kosong itu lagi. Iya. Iya, tapi sekarang enggak. Hah? Enggak. Ya, kamu hatinya harus lebih lunak lagi, ngerti? Ya, Bu. Sayang, kamu nanti punya keluarga ya. Jadi penutupnya adalah ya, apakah akan ada cerita berantem lagi? Enggak. Yakin, Pak. Bener. Ya kenapa? Enggak akan lagi, Pak. Yang hal buruk. Kalaupun ada yang nantangin kamu? Tidak, kamu nggak berani. Bukan masalah nggak berani, ya. Bahwa ukuran ya sebagai lelaki itu bukan itu gitu, ngertinya? Lelaki itu bukan berapa kali dibacok, berapa kali kena bacok, berapa kali seterusnya, bukan, ngertinya? Berapa kali gulat, berapa kali itu bukan. Ya laki-laki itu bagaimana tadi mengendalikan emosi. Paham ya? Ya, terus mengendalikan emosi, mengendalikan situasi. Nah, mengendalikan situasi itu kayak gini nih. Kayak ada temen nih ngajak
berantem nih kamu. Nah itu udah situasi tuh. Ya situasinya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengendalikan di agar tidak terpancing? Artinya ya udah kamu tarik napas, terus ya udah abaikan aja. Gitu ya. Ngerti nggak? Ngerti. Kenapa sekarang itu udah ya semua hukum undang-undang udah ada. Ya, yang dipukul walaupun salah dan seterusnya gitu kan, kita bukan permasalahan kita nggak di penjara di bawah umur, bukan, ngerti ya? Ngerti. Masalahnya adalah bagaimana efek ya tadi di awal tuh. Efek dari orang tuanya nanti ngurus-urusan ke polisi, kasihan kan. Iya Pak. Waktu juga terganggu, tidur juga nggak akan enak orang tuanya dan seterusnya, ngerti nggak? Ngerti. Nah, jadi bahwa kamu hidup tidak sendiri, bahwa kamu hidup mempunyai keluarga, bahwa kamu kalau terjadi sesuatu orang tua itu akan berpikir keras, ngerti ya? Artinya yang kerja nggak nyaman, tidur nggak nyaman, semua nggak nyaman, kepikiran kan, akhirnya entah sakit entah apa kan perlunya ya, kasihan ya. Iya. Jadi sebelum bertindak kembali lagi ke mama, minimal orang tua ya udah mama, ibu, seorang ibu aja, ingat ibu, paham ya? Kasihan lah ibu saya, ngerti ya? Kalau kamu memang nggak bisa mengasihani diri sendiri, paham ya? Paham. Kalau udah ngurusin sendiri terserah, mau berantem mau mati mau apa itu diri sendiri, tapi ingat kamu punya keluarga. Ya. Itu ya. Tapi nanti efeknya jadi bagus, kulit kamu nanti akan kembali pulih semuanya dari ujung kaki ujung rambut ya, dan itu harus dijaga. Aja ya. Iya Pak. Cas. Ingat, nggak boleh jadi anak pendendam ya. Yakin, nanti bapak tanya-tanya lagi ya di teman seminggu, nanti bapak lihat perkembangan kami seperti apa.